Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali melanjutkan segmen panduan membuat konten dengan AI, di mana sekarang saya akan memberikan panduan cara untuk mencari ide atau mencari topik untuk konten YouTube dengan bantuan AI, di mana terkadang kita sebagai konten kreator suka mentok, suka kehabisan ide untuk membuat konten baru. Karenanya kita bisa menggunakan ChatGPT untuk menemukan konten-konten baru, konten-konten yang fresh yang bisa kita olah menjadi video dan diupload ke dalam channel YouTube kita. Bagi Anda yang tertarik bagaimana cara menggunakan ChatGPT untuk mencari ide atau mencari topik konten untuk YouTube, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Untuk mencari ide konten YouTube dengan menggunakan ChatGPT, kita membutuhkan prompt. Saya sudah menyiapkan promptnya, silahkan Anda lihat link yang ada di dalam deskripsi video ini dan kemudian diklik. Anda akan masuk ke dalam halaman website ini, Anda turun aja ke bawah. Dan di situ ada dua prompt ya, prompt 1 dan prompt 2. Nanti Anda bisa coba dua-duanya dan lihat mana yang paling cocok untuk kebutuhan Anda. Untuk kebutuhan ini saya pakai prompt 2 aja. Oke, kita copy di sini ya, di copy. Dan kemudian masuk ke dalam chat GPT seperti ini, kita mulai chat baru dan kemudian itu tadi dipaste aja ya, dipaste seperti ini dan kemudian promptnya dipaste yang hasil kopian tadi, kemudian di enter dan ChatGPT sedang memberikan contoh bahwa dia ngerti bagaimana membuat menerjemahkan prompt tersebut agar bisa menghasilkan topik-topik atau ide untuk konten YouTube. Dan ini adalah contohnya, ini cuma contoh ya, maka kita perlu masukkan prompt kedua atau perintah kedua, yaitu carikan ide atau topik konten YouTube yang berkaitan dengan panduan monetisasi YouTube. Ini contohnya ya. Anda bisa cari ide apa aja sesuai dengan niche Anda. Kalau Anda niche-nya tentang kuliner ya, Anda cari aja di sini yang berkaitan dengan kuliner. Atau kalau Anda niche tentang pertanian, ya masukkan spesifik perintah yang ingin Anda berikan, misalkan cara memilih pupuk, cara memilih pestisida dan seterusnya. Oke, kita enter. Dan kemudian ChatGPT akan memberikan ide di sini, beberapa ide. Dia memberikan 5 ide: strategi monetisasi yang efektif, pemahaman mendalam tentang program partner, analisa pelaku penonton, kemitraan sponsorship, diversifikasi. Nah, silakan dari 5 ini mana yang menurut Anda paling kena gitu ya, yang kira-kira enak nih kalau dijadiin konten dan kemudian orang sepertinya tertarik gitu ya. Dan kemudian di sini bisa nih pemahaman dalam tentang program partner YouTube, dan kemudian bisa juga di sini ada analisa pelaku penonton untuk meningkatkan monetisasi, bahas tentang pentingnya memahami perilaku penonton, bla 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 sampai selesai di sini. Oke, cari yang nomor berapa yang paling menarik. Contohnya saya tertarik dengan poin nomor 3. Ini contoh ya, kalau Anda tertarik dengan poin nomor berapa, terserah nanti dimasukin nomornya berapa. Tolong dieksplor, tolong dikembangkan lagi. Oke, kita enter. Nah, sekarang ini sebenarnya udah jadi satu konten ya, sangat bisa dijadikan satu video, di mana topik utama pembahasannya ada analisa perilaku penonton untuk meningkatkan monetisasi. Dan di dalam konteks ini dikasih ke
penjelasan memahami perilaku penonton bla 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 guna untuk meningkat monetisasi. Kemudian itu adalah sebagai pengantarnya, dan kemudian di sini adalah yang perlu dilakukan adalah tren penonton, identifikasi konten, kemudian demografi penonton, retensi penonton. Di sini dijelaskan di sini ya, sudah ada analisisnya, sudah ada penjelasannya, dan kemudian menyesuaikan konten dengan penonton, dan kemudian mengintegrasikan strategi monetisasi. Di sini udah ada pembahasannya, dan ini sebetulnya sudah jadi satu topik untuk sebuah video ya, sudah ada banyak pembahasan di sini. Dan kalau Anda cocok dengan ide ini, maka Anda kasih tahu aja ke ChatGPT untuk bikinin skrip videonya. Tolong buatkan skrip videonya. Oke, tolong buatkan skrip videonya. Kita enter. Dan ini hasil skrip dari ChatGPT, ada intro, kemudian kita ya kasih intro ya, kasih sambutan, kemudian pendahuluan pembahasan, kemudian pembahasannya nanti di sini kita bisa eksplorasi lagi, lebih dalam lagi ya, ditambah-tambahin dengan pengetahuan kita sendiri. Dan kemudian ada segmen 2-nya, penyesuaian konten dan preferensi penonton, mengintegrasikan strategi monetisasi, mengembangkan konten yang berkesan, dan kemudian di sini dikasih penutup ya. Ini udah jadi satu konten sebenarnya, dan tinggal Anda menguasai atau enggak ya. Sebenarnya sih kalau masalah menguasai atau enggaknya kita udah harus lihat di sini di bagian atas ini ketika ChatGPT ngasih ide. Dan ketika kita dikasih ide ini, kita harus cari konten yang kita kuasai. Kira-kira kita tahu nih, paling enggak tipis-tipis kita tahu pembahasannya, kemudian dipilih poin keberapa, dan kemudian nanti akan dikembangkan lagi oleh ChatGPT. Dan setelah dikembangkan, kalau cocok, kita minta ChatGPT untuk membuatkan skripnya, dan jadi skrip ini tinggal nanti dari skrip itu diolah menjadi video. Tentu saja Anda harus tambah-tambahin ini, tambah-tambahin pembahasan lainnya ya, tambah-tambahin ini dan tambah-tambahin itu di sini dan di sana, pembahasannya yang kira-kira relevan dengan topik video, dan kemudian ya nanti dikemas saja dan menjadi video yang menarik. Nah, dengan cara ini Anda bisa sekarang membuat konten dengan bantuan ChatGPT ya, mulai dari mencari ide, mengembangkan ide, hingga kemudian membuat skrip dari pengembangan ide tersebut. Silakan Anda gunakan cara ini. Tentu saja Anda harus terus mengeksplorasi, jadi jangan coba sekali langsung diambil, enggak, dieksplor dulu, cari topik-topik tertentu ya. Di sini kan saya cuma pakai satu topik. Nah, Anda bikin aja lagi, buat chat baru, dan kemudian kasih topik lainnya ya, panduan monetisasi YouTube di sini contohnya, kemudian nanti dikasih panduan untuk mendapatkan penonton, panduan untuk mendapatkan jam tayang, panduan untuk mendapatkan subscriber. Silakan dieksplorasi, namun satu prompt ini digunakan untuk satu chat ya, untuk satu topik, sampai dia bikin skrip baru, sampai akhirnya adalah di skrip gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau bikin banyak topik yang berbeda, mau coba, maka bikin new chat, masukin prompt lagi, kemudian masukin topik lagi, kemudian pilih topik, kemudian dikembangkan, dan kemudian minta dijadikan skrip. Ya, flow-nya seperti itu. Jadi dia nanti tidak bercampur ya. Jadi tidak bercampur antara satu pembahasan dengan pembahasan lain. Dan silakan Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Semoga proses pembuatan konten Anda semakin lancar ya, sehingga bisa channelnya cepat berkembang.